Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita berbagi cerita legenda. Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sumberjati, ada sebuah bukit yang selalu diselimuti kabut tebal, Bukit Arwah. Penduduk desa percaya, di sana bersemayam roh-roh orang yang mati tanpa pemakaman layak pada zaman penjajahan. Tak ada yang berani naik ke sana, terutama saat malam bulan purnama. Namun suatu hari, seorang pemuda bernama Raka menantang larangan itu. Ia ingin membuktikan kalau cerita itu cuma mitos. Malam itu, Raka naik sendirian dengan senter dan ponsel. Hutan sunyi, tapi samar-samar ia mendengar suara orang berbisik memanggil namanya. Raka. Raka. Ia berhenti. Suara itu datang dari balik kabut. Dingin mulai merayap di kulitnya. Saat ia menoleh, tampak bayangan hitam berdiri di antara pepohonan, tidak bergerak, tapi matanya berkilau merah. Raka mundur pelan, namun tanah di bawahnya seperti hidup. Tangannya terbenam ke dalam tanah lembek, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat penuh lumpur mencengkeram kakinya. Teriakannya menggema, tapi tidak ada yang mendengar. Keesokan paginya, warga hanya menemukan ponselnya tergeletak di batu besar di puncak bukit. Layarnya terus menampilkan pesan terakhir. Mereka bukan legenda. Mereka lapar. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara langkah kaki Raka terdengar naik ke bukit, dan turun lagi bersama bisikan yang sama. Masih ada tempat kosong di antara kami. Sejak hilangnya Raka, suasana desa Sumberjati berubah mencekam. Kabut yang biasanya hanya menutupi Bukit Arwah kini turun sampai ke pemukiman. Anjing-anjing melolong tiap tengah malam, dan banyak warga mengaku melihat bayangan orang berjalan tanpa kepala di jalan menuju sawah. Malam ketiga setelah Raka hilang, Bu Laris, ibu Raka, mendengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Dengan suara gemetar, ia bertanya, siapa di luar? Tak ada jawaban. Namun ketika ia mengintip dari jendela, terlihat sosok Raka berdiri di depan pagar. Wajahnya pucat, bajunya kotor tanah, dan matanya hitam legam tanpa bola mata. Raka, anakku, gumam Bu Laris sambil membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sosok itu menghilang menjadi kabut tebal dan meninggalkan bekas tangan berlumpur di daun pintu. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki berlumpur mengarah ke hutan, menuju Bukit Arwah lagi. Beberapa orang yang mencoba mengikuti jejak itu tidak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah bau busuk menyengat dan suara samar di udara. Kau memanggilku, kini kami datang. Malam demi malam, semakin banyak warga yang bermimpi sama, berdiri di puncak bukit, dikelilingi arwah tanpa wajah yang terus berbisik. Bawa lebih banyak, biar kami tenang. Seorang dukun tua akhirnya berkata lirih. Kutukan bukit itu sudah bangkit. Arwah yang dulu disiksa dan dikubur hidup-hidup. Setelah banyak warga menghilang, dukun tua bernama Mbah Karso mengusulkan ritual pemanggilan untuk menenangkan roh-roh Bukit Arwah. Ritual itu hanya bisa dilakukan saat bulan benar-benar purnama, di kaki bukit tempat tanahnya terasa paling dingin. Malam itu, seluruh desa berkumpul membawa dupa, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air suci. Namun udara terasa aneh, angin berhenti, dan suara hutan menghilang. Bahkan jangkrik pun diam. Mbah Karso menyalakan dupa sambil berucap mantra kuno. Wahai arwah yang tersesat, kembalilah pada ketenanganmu. Kabut mulai turun dari atas bukit, makin lama makin tebal. Dari dalam kabut itu muncul bayangan hitam-hitam, berdiri di antara warga. Satu persatu lentera padam, dan hanya terdengar suara napas berat dari segala arah. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Raka. Dia di sana. Semua menoleh, di puncak bukit, terlihat sosok Raka berdiri diam, matanya memantulkan cahaya merah purnama. Ia mengangkat tangannya, dan tanah di bawah warga mulai bergetar. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan busuk menarik kaki mereka. Warga panik, berlarian, tapi kabut menutup jalan keluar. Teriakan mereka lenyap di telan malam. Hanya Mbah Karso yang masih berdiri, menatap sosok Raka dan berteriak. Apa yang kau inginkan? Sosok itu tersenyum. Aku sudah bukan aku. Kami, semua ingin kembali hidup. Dan seketika seluruh dupa padam. Gelap. Sunyi. Lalu terdengar bisikan serempak dari arah bukit. Masih belum cukup.
Setelah malam ritual berdarah itu, desa Sumberjati mendadak sunyi. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak kecil bermain, dan rumah-rumah dibiarkan terbuka seolah ditinggalkan terburu-buru. Polisi yang dikirim untuk menyelidiki hanya menemukan tanah yang lembek seperti baru digali dan puluhan jejak kaki yang mengarah ke jalan raya. 3 hari kemudian, warga dari desa tetangga melaporkan sesuatu aneh. Mereka melihat rombongan orang berjalan dalam kabut, mengenakan pakaian lusuh dan penuh lumpur, menuju arah kota. Ketika mereka mencoba menolong, para sosok itu menoleh bersamaan. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam pekat. Salah satu dari mereka adalah Raka. Malam itu, di pinggir jalan besar, para pengendara motor mulai mengalami hal aneh. Kabut turun mendadak, dan lampu jalan padam satu persatu. Beberapa pengendara mengaku melihat bayangan orang menyeberang tanpa kepala, sementara yang lain mendengar suara pelan memanggil dari kabut. "Bantu kami tersesat." Satu mobil patroli yang berhenti di sana ditemukan pagi hari dalam keadaan mesin masih menyala. Namun di dalamnya, tidak ada siapapun. Hanya bekas lumpur dan bunga 7 rupa di kursi belakang. Berita pun menyebar. Kutukan Bukit Arwah telah keluar dari desanya. Setiap tempat yang diselimuti kabut di malam hari kini diyakini menjadi jalan bagi arwah-arwah itu menyeberang. Dan jika kau sedang mengemudi malam-malam melewati kabut tebal, lalu mendengar bisikan pelan di telingamu berkata, "Kami hanya ingin pulang." Jangan menoleh. Karena jika kau menoleh, mungkin kau akan menjadi bagian dari mereka yang tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah kabut kematian menyebar, seorang jurnalis muda bernama Dira Prasetyo datang ke desa Sumberjati. Ia tidak percaya pada hal gaib. Baginya, semua kejadian itu pasti ada penjelasan logis, sampai ia tiba di sana dan melihat sendiri. Desa kosong, sunyi, dan udara yang berbau tanah basah seperti makam baru. Di tengah runtuhan balai desa, Dira menemukan buku tua berdebu. Halaman pertama tertulis, "Catatan Penjaga Bukit, tahun 1947. Ia membaca dengan tangan gemetar. Isi buku itu mengungkap rahasia mengerikan. Dulu, di masa penjajahan, Bukit Arwah bukanlah tempat suci, tapi tempat eksekusi. Ratusan penduduk yang dituduh membantu pejuang disiksa dan dikubur hidup-hidup di sana. Roh mereka tidak pernah diberi doa, tidak pernah dimakamkan layak. Sejak itu, arwah-arwah itu menunggu seseorang yang berani memanggil mereka, dan Raka, tanpa sadar, telah membangunkan mereka. Dira memutuskan melakukan ritual penutupan, satu-satunya cara menurut catatan itu. 1 jiwa hidup harus menggantikan 100 jiwa tersesat. Ia membawa dupa dan air suci ke puncak bukit di malam purnama, tempat semuanya dimulai. Saat ia mulai membaca mantra, tanah bergetar, dan kabut naik dari segala arah. Sosok-sosok arwah muncul, termasuk Raka, matanya penuh kesedihan. "Kau datang untuk menggantikan kami?" Dira menunduk. "Aku datang untuk menenangkan kalian." Arwah-arwah itu mendekat, melingkar, lalu menyatu dalam pusaran cahaya redup. Tanah berdenyut seperti jantung hidup. Dan dari dalam pusaran itu, terdengar bisikan terakhir. "Terima kasih, tapi kau takkan kembali." Kabut hilang. Pagi datang. Bukit itu menjadi tenang, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Namun di tengah puncak, hanya ada kamera Dira tergeletak di atas batu, merekam detik terakhir ritualnya. Dalam rekaman terakhir, sebelum layar gelap, terdengar suaranya berbisik pelan. "Jika suatu hari kabut kembali turun, jangan naik ke bukit ini lagi." Sejak hari itu, Bukit Arwah ditutup total. Tapi kadang, di malam berkabut, warga masih melihat bayangan seseorang berdiri di puncak, mengenakan jaket yang sama seperti Dira, dan menatap ke arah jalan kota. Nah demikian tadi cerita legenda, semoga berkesan. Mohon maaf jika Anda kurang berkenan. Jika Anda berkenan silahkan tinggalkan komentar like dan subscribe. Terima kasih.